Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gayatri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Di video ini, kali ini saya ingin sekali membahas perasaan anak zaman sekarang yang sering sekali dirasakan, yaitu perasaan insecure. Beberapa waktu belakangan ini saya sering banget nemuin di konten-konten video TikTok maupun Instagram yang isinya adalah anak muda yang merasa insecure. Ada yang insecure karena alasan fisik, alasan ekonomi, alasan pendidikan, dan masih banyak lagi alasan insecure lainnya. Insecure adalah perasaan cemas, perasaan tidak percaya diri, sehingga membuat seseorang yang merasa insecure merasa tidak aman. Akibatnya orang yang insecure merasa cemburu, bahkan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Sama seperti teman-teman lainnya, saya pernah merasakan perasaan insecure bahkan sampai saat ini. Ketika saya melihat kemampuan orang lain yang kemampuannya di atas saya merasa saya tidak percaya diri. Bahkan saya terus-terusan membandingkan diri saya sendiri. Tetapi saya ingin sekali melihat dan mengajak teman-teman di sini untuk melihat insecure dari sisi positif, yaitu dari sisi insecure itu kan kita tahu ya apa yang kurang dalam diri kita. Jadi kita tahu apa yang harus kita tambahkan yang ada di dalam diri kita, apa yang kita harus improvisasikan, dan apa yang harus kita kembangkan untuk diri kita sendiri. Seseorang yang merasa insecure biasanya hal yang paling terlihat yaitu merasa rendah diri. Lalu yang kedua adalah mengalami takut yang berlebih. Seseorang yang mengalami insecure biasanya mengalami takut yang berlebih pada hal-hal kecil sekalipun. Nah, jika teman-teman di sini yang mengalami perasaan takut berlebih dan mengganggu aktivitas sehari-hari teman-teman boleh mencoba untuk pertolongan pertama dengan pergi ke psikolog. Lalu yang ketiga yaitu tidak mau keluar zona nyaman. Karena seseorang yang merasa insecure merasa kalau keluar dari zona nyaman, ia akan merasa terancam. Lalu yang keempat, sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Menurut saya, perasaan insecure itu ada bagusnya loh teman-teman. Saya melihat perasaan insecure ini dari sisi positif untuk pengembangan diri kita. Kita jadi lebih tahu apa yang kurang dalam diri kita. Kita tahu batas kemampuan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita improvisasi dan apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Bayangin teman-teman, kalau kita nggak tahu apa yang kurang dari kita, lalu gimana caranya kalau kita mau menambahkan apa yang kurang dari kita? Supaya kita nggak terus-terusan merasa insecure, coba yuk teman-teman kita merefleksikan diri kita. Sebenarnya perasaan insecure itu asalnya dari kita sendiri atau dari orang lain, dari apa mau orang lain, dari ekspektasi orang lain, atau ngikutin standar sosial. Sepertinya kalau misalkan insecure berasal dari orang lain atau ikutin standar sosial, itu akan lelah sekali ya teman-teman kalau kita ngikutin apa mau orang. Yang pertama adalah penerimaan. Mari teman-teman kita terima apa adanya diri kita. Yang masih kita ubah, ya kita ubah seperti menikah
kita nggak bisa ubah, ya kita perlu syukuri saja. Hal yang tidak bisa kita rubah berupa pemberian atau anugerah dari Tuhan, yaitu tidak lain berupa fisik. Misal contohnya saya memiliki hidung yang pesek, ya memang sudah dari sananya seperti itu. Hal yang perlu kita lakukan adalah hanyalah bersyukur, karena hal ini hal yang terbaik yang Tuhan kasih ke kita. Lalu yang kedua, ada berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain bukan hal yang tepat, teman-teman. Kita akan menjadi semakin rendah diri, semakin merasa insecure. Jadi teman-teman, yuk kita biasakan untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, fokus saja memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Yuk teman-teman, kita fokus aja ke apa yang bisa kita rubah. Hal-hal yang bisa kita rubah yaitu meningkatkan kemampuan, seperti meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris, public speaking yang bagus, hobi yang kita gemari, dan masih banyak hal lainnya. Teman-teman, semakin kita mengenal diri kita, semakin pula kita bisa mengatasi hal-hal yang kurang di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kitanya saja, ingin terus-terusan terpuruk atau bangkit dan menjadikan insecure ini sebagai acuan apa yang harus kita tambahkan yang kurang di dalam diri kita. Teman-teman, sesungguhnya Allah telah memberikan terbaik bagi setiap hamba-hambanya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan dalam surat At-Tin ayat 4-6 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Yuk teman-teman, kita bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke kita. Yang kita miliki belum tentu orang lain miliki. Ingat teman-teman, derajat seorang hamba di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Sekian penyampaian tentang perasaan insecure. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman bisa melihat perasaan insecure ini tidak hanya perasaan negatif, tetapi juga dari sisi positif dan dari dampak apa yang telah kita rasakan setelah merasakan insecure. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.